Shalom, senang bisa bertemu kembali di dalam renungan pagi. Roma 8 ayat 38-39 berkata demikian. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jelas dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ini statement yang sangat kuat dan jelas. Tidak ada, apapun tidak bisa. Oke? Untuk itu, jangan ada pikiran di dalam pikiran kita ketika kita sibuk, ketika kita lagi tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, ketika kita jarang berdoa karena terlalu sibuk dengan hal yang lain, atau bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita berpikir bahwa kita telah jauh atau bahkan terpisah dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita berpikir demikian, atau kita merasa bahwa apabila hal-hal itu di atas tadi kita alami, maka Tuhan jauh dari kita. Saya mau katakan bahwa jika demikian, saya mau bilang bahwa mulai hari ini, mulai saat ini berhentilah berpikir demikian. Berhentilah berpikir dan merasa seperti itu lagi. Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita dan bahkan telah menyatu dengan kita. Bagaimana mungkin kita dapat terpisah dari Dia lagi? Amin. Hidup saudara dengan Kristus itu telah menjadi satu. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Keinginan Bapa, keinginan Kristus adalah untuk terus-menerus agar supaya kita terus-menerus dapat menikmati kasih-Nya. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, dan seberapa sibuknya kita. Bahkan mungkin kita sedang berpikir kita telah melupakan Dia. Sadarilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya itu kekal untuk kita. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih-Nya tidak ditentukan dari apa yang telah kita lakukan. Dengar baik-baik. Kasih-Nya tidak ditentukan dari apa yang telah kita lakukan. Penebusan Yesus di atas kayu salib membuktikan Dia mengasihi kita sebagaimana adanya saudara dan saya. Sebagaimana adanya kita, demikian Dia mengasihi kita. Yesus telah dikaruniakan untuk saudara dan saya, supaya kita menyadari bahwa kasih-Nya itu sempurna dan kekal untuk kita. Kita hanya perlu menyadari Dia ada di dalam kita. Dan kita telah menyatu, kita telah bersatu dengan Dia. Dia mengasihi kita apa adanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pandanglah Dia sebagai pribadi yang selalu ada di dekat kita, ada di dalam kita, tidak mungkin akan jauh atau lepas atau pergi dari kita. Demikianlah kasih-Nya yang akan justru menuntun kita kepada kerinduan untuk kembali punya hubungan yang intim dengannya, yaitu semakin rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam dan hidup memuliakan Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi Roma 8 tadi berkata bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya.
kasih-Nya kekal dan di dalam kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Dia telah mengorbankan hidupnya dan memilih tinggal bersama dengan kita. Dia tidak memilih tinggal di surga, tetapi dia memilih membangun hidup kita sebagai baitnya supaya dia bisa tinggal di dalam saudara. Kita adalah baitnya, kita adalah tubuh Kristus. Yesus tidak akan pergi dari tubuhnya. Yesus tidak pergi meninggalkan rumahnya yang adalah saudara dan saya. Haleluya. Biarlah kebenaran ini bisa memberi kekuatan dan memerdekakan kita, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Yesus ada di dalam kami, tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami dan melalui kami. Dan tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kami dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memiliki satu kepastian yang kuat, bahwa kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.